ini kita akan membahas mengenai apakah sekolah itu tidak berguna, benarkah? Sekarang kita akan membahas materi tersebut bersama guru BK kita. Kalian bayangin, saking terprogramnya ya, orang-orang ini sampai gue ngomong sistem sekolah, mereka bahkan nggak bisa berpikir kritis. Mereka nggak tahu bedanya sekolah sama pendidikan. Gue bilangnya sistem sekolah itu adalah scam. Yang mereka tangkap tuh adalah apa? Oh, orang nggak boleh punya pendidikan, kan goblok. Apa hubungannya antara pendidikan dengan sistem sekolah? Saking mereka udah terdoktrin bahwa ini adalah hal yang benar dari dulu. Oh, potong rambut ya, oh baris di kelas ya, oh kamu kalau mau ke toilet kamu izin guru ya. Ini udah jadi kayak mereka punya agama ya. Sistem sekolah ini udah kayak agamanya mereka. Jadi ketika gue bantah itu, gue bilang sistem sekolah sekarang, mereka teriak, mereka marah sekali karena oh jangan no, ini sama seperti anak yang baris tadi yang kukunya tunjuk. Mereka nggak pernah mau berpikir di luar apa yang diajarin di sekolah. Say hello semuanya. Di podcast kali ini kita telah bersama narasumber kita, yaitu Bu Rima dari Guru BK Metode 11 Pagi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sekolah itu, apakah sekolah itu tidak berguna, benarkah? Di sini dikatakan sekarang banyak yang menganggap bahwa sekolah merupakan sebuah hambatan bagi para anak untuk menemukan keinginannya, dimulai karena mereka dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus di semua bidang pembelajarannya. Nah, kita masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu di era sekarang banyak yang mulai melakukan unschooling dan homeschooling. Menurut Ibu, bagaimana apakah akan sama dengan sekolah biasa? Oke, kalau hal samanya itu ya sudah jelas berbeda lah ya kan, dari bentuk waktu, efisiensi waktu, kurikulum itu sudah jelas berbeda. Dan menurut Ibu, homeschooling dan unschooling itu sama-sama baiknya jika dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, itu dia nih jawaban dari guru kita. Menurut kalian bagaimana? Apakah itu tepat menurut kalian atau bagaimana nih? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada soal yang kedua. Kita di dalam soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu apa saja sih kelebihan dan kekurangan sekolah non formal seperti les, bimbel dan pelatihan, Bu? Oke, itu sekolah non formal, bimbel, tempat les itu hampir sama-sama saja semua. Jadi Ibu rangkum aja semuanya. Yang kalau menurut Ibu yang pertama itu lebih efisiensi waktu, karena tempat les, bimbel, sekolah non formal itu bisa menyesuaikan dengan waktu pesertanya. Terus yang kedua itu lebih fokus ke materinya. Jadi apa yang kita minati, kita dapat langsung ke materinya tanpa belajar yang lain-lainnya seperti sekolah. Seperti di sekolah ini kita masih banyak, meskipun kita hanya menyukai pelajaran matematika atau fisika, tapi kita harus belajar juga pelajaran yang lainnya. Terus yang ketiga itu kita bisa lebih fokus atau lebih intensif karena jumlah pesertanya itu lebih sedikit daripada di sekolah formal. Jadi kita bisa les privat. Kalau contohnya kalau les privat itu pesertanya bisa hanya kita saja. Jadi kita bisa guru bimbel itu juga bisa fokus kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kekurangannya menurut Ibu itu pasti bayarannya lebih mahal. Bagaimana? Tapi memang ya juga sih, Bu. Seperti saya juga kan ikut dalam bimbel-bimbel yang lain atau les privat kan, Bu. Memang itu biayanya kayak memang dari keluhan dari orang tua juga banyak. Kayak misalnya dibilang nih, les privat kali ini cuma untuk les bahasa Inggris saja nih misalnya kan, Bu, untuk satu mapel. Tapi itu memang biayanya ataupun bayaran kita sangat besar, Bu. Tapi itu tadi kita memang mendapatkan kelebihan, kita itu lebih mengerti, lebih mudah memahaminya ya kan. Karena kita sendiri yang di dalam lesnya itu, dan ya cuman khusus untuk kita dan kita berhadapan langsung dengan guru dari les bimbelnya, Bu. Terus ada lagi nih, kalau menurut saya kekurangannya, banyak tempat bimbel atau tempat les itu yang sertifikatnya tidak diakui oleh baik itu pekerjaan ataupun instansi pemerintah atau yang lainnya. Ya, jadi di sini kita harus hati-hati dalam memilih les privat ya guys. Kita harus pandai memilih gurunya ataupun pembimbing di dalam nanti kita melakukan les tambahan ataupun lain sebagainya. Di soal penutup kita, yaitu soal yang ketiga, kita memiliki soal sebenarnya sekolah itu penting atau tidak, karena menurut data statistik lebih banyak pengangguran yang berasal dari orang-orang yang bersekolah daripada orang-orang yang tidak sekolah nih.
zaman sekarang kan Bu, Ibu boleh nih menanggapi dari pertanyaan kami ini, apakah sekolah itu penting atau tidak Bu? Oke, jadi menurut Ibu, sekolah itu sangat penting dalam kita mengayomi kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena di sekolah itu adalah salah satu tempat kita berinteraksi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita menghargai perbedaan, bagaimana cara kita membangun relasi kita dengan teman-teman sebaya ataupun adik kelas, kakak kelas kita. Dan juga di sekolah kita bukan hanya untuk mengejar ijazah, tetapi di sekolah juga kita bisa menemukan minat bakat kita. Di sekolah juga kita bisa mengembangkan minat bakat kita. Jadi sekolah itu sangat penting dalam kita menekuni minat bakat. Juga di sekolah itu bisa kita belajar bagaimana kedisiplinan kita. Nah, saya setuju nih dengan pendapat Ibu ini, di mana kalau sekolah itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, di mana sekolah itu dapat membentuk karakter kita sebagai siswa yang lebih baik, dapat kita saling menghargai antara kita sesama guru, begitu juga kita menghargai kita dengan orang tua kita dapat saling membantu ataupun toleransi dengan teman-teman kita mungkin yang berbeda-beda suku ataupun daerah dan sebagainya. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai di banyak tokoh yang terkenal yang bisa sukses tanpa ijazah sekolah. Nih contohnya Bu, yang pertama ada Bob Sadino. Dia merupakan lulusan dari SMA yang dapat membuat suatu pemilik camp food dan camp cake. Yang kedua, Susi Putdijastuti, yaitu merupakan lulusan dari tingkat SMP Bu, yang menengah juga. Yang ketiga merupakan Eka Tejipta Wijaya. Ini sangat hebat Bu, dia dapat pendiri Sinar Mas. Eka Trijaya juga merupakan contoh pengusaha sukses Bu, yang tidak memiliki ijazah. Dia hanya lulusan sekolah dasar yaitu SD. Yang keempat merupakan Christopher Sebastian Bu. Ini merupakan contoh-contoh dari orang-orang yang tidak lulus sekolah yang tinggi ataupun tidak lulus dari S1 ataupun S2 dan sampai lulus S3 Bu, tapi dia dapat membuktikan bahwa dia dapat sukses tanpa bersekolah Bu. Ya. Nah, jadi sekolah itu sangat penting karena apa? Meskipun banyak orang yang sukses tidak melalui sekolah, tetapi sekolah itu kita dididik dengan kedisiplinan. Bagaimana Anda akan sukses jika tidak didasari oleh kedisiplinan? Nah, ini dia nih podcast dari kami. Bagaimana dengan pendapat-pendapat Anda? Sangat menarik bukan untuk sekolah? Nah, untuk membangun pendidikan dan kedisiplinan kita, kami memiliki rekomendasi sekolah nih guys, yaitu SMA, yaitu Sekolah Yayasan Metodis Brastagi. Nah, apa aja sih Bu keunggulan dari Sekolah Yayasan Metodis Brastagi ini? Yang pastinya sekolah kita ini sudah terakreditasi A. Jadi di sekolah ini kamu tidak hanya akan dididik dalam bidang akademik, tetapi kerohanian kamu juga akan dibentuk di sini. Dan minat bakat kamu juga dapat dikembangkan di sekolah ini bersama guru yang sudah ahli dan profesional. Bagaimana nih? Kamu tertarik tidak? Nah, dari yang kita sudah mendengarkan keunggulan dari guru kita, itu guru BK kita, di sini kita memiliki ekstrakurikuler dan fasilitas seperti marching band yang sangat terkenal di Brastagi, yang merupakan marching band favorit di sekolah kita ya kan Bu, di Tanah Karo juga termasuk diperhitungkan lah. Juga nih eskul renang, musik tradisional, pramuka, vokal solo, bola voli, tenis meja dan futsal dan lain sebagainya. Kita juga memiliki fasilitas perpustakaan dan lab komputer yang sangat menarik, yang kita dapat belajar di dalamnya ataupun membaca buku nih. Banyak buku-buku yang lengkap yang dapat kita baca dalam perpustakaan. Nah, di setiap kelas ataupun sudut-sudut ruangan kita terdapat CCTV yang dapat mengamankan kita ataupun dapat kehilangan apapun barang yang kita miliki dapat kita cari nih. Itu juga dapat menjaga keamanan kita di dalam sekolah ini. Jadi masih banyak fasilitas banyak sekali. Ya. Ada juga nih seperti dibuat seperti program OSIS dan apa itu Bu, anti perundungan. Iya. Jadi setiap tingkatan itu ada memiliki tim anti perundungan seperti dari SMP dan SMA ya kan Bu. Iya. Jadi kepemimpinan kamu juga akan dibentuk di sini loh. Jadi ayo bergabung di sekolah kami Yayasan Metodis Brastagi. Jangan takut ya, karena guru-guru di sini asik dan dapat bekerja sama dengan kita dengan sangat baik. Setelah kami mengasih tahu apa
keunggulan dari sekolah kami tunggu nih di Yayasan Metodis Brastagi. Jangan lupa mendaftar ya bersama kami. Nah, sekian dari podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa, see you next time. Bye.